Assalamualaikum pemirsa, Puhaba Syedara. Bersama saya Akbar Hazana, kembali hadir bersama Anda di Berita Aceh pagi ini. Beragam informasi aktual dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama untuk pagi ini. Sejumlah sapi peliharaan yang masuk ke jalan tol Sigli Banda Aceh terekam kamera petugas hingga viral di media sosial. Hari pemungutan suara yang semakin dekat mendorong penyelenggara pemilu di Kota Langsa mengantisipasi kendala dan gangguan di TPS. Lomba peragaan busana emak-emak dalam rangka Hari Ibu di Bener Meriah berlangsung seru. Rekaman video gerombolan sapi masuk jalan tol Sigli Banda Aceh Sibanceh viral di media sosial. Polisi lalu lintas mengusir beberapa ekor sapi warga di lintasan jalan tol dan mengkhawatirkan pengendara yang menggunakan jalan bebas hambatan tersebut. Tugas anggota Direktorat Lalu Lintas di Lantas Polda Aceh kini bertambah. Selain disibukkan memantau arus lalu lintas libur akhir tahun, petugas juga harus mengusir ternak dari jalan tol agar tidak membahayakan pengendara. Video petugas mengusir ternak di jalan tol menjadi perbincangan di kalangan warga dan pengendara. Ternak tersebut merupakan sapi warga sekitar lintasan jalan tol yang masuk melewati lubang pagar pengaman yang diduga dirusak. Petugas membunyikan sirene agar sapi meninggalkan jalan tol tersebut. Tak cukup dengan sirene, petugas harus menghalau langsung sapi dari pinggir jalan tol agar menjauh. Di sini memang bukan hanya di jalan tol saja, tapi juga di jalan nasional yang lain. Misalnya kita jalan dari Aceh ke Melabuh itu juga banyak sapi berkeliaran. Jadi kita mengharapkan masyarakat itu agar sapi itu ditali atau mungkin dikandangkan. Kemudian kita juga meminta dari kampungnya membuat aturan di kampung, Pak. Kalau punya sapi ya jangan dilepas liarkan. Warga dan pemilik ternak diimbau menambatkan hewan peliharaan agar tidak menerobos ke jalan tol. Aparatur desa di Aceh juga diminta menerapkan peraturan kampung yang mengatur keberadaan sapi di jalan raya. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Para korban banjir di 16 desa di Kecamatan Singkil, Aceh Singkil makin menderita. Selain khawatir banjir semakin meninggi, mereka tak memiliki tempat mengungsi lantaran seluruh permukiman di kawasan itu terendam banjir. Para korban banjir yang bertahan di rumahnya mulai khawatir lantaran banjir terus meninggi. Jalan provinsi yang menghubungkan Aceh Singkil dengan kota Sebulu Salam sepanjang 800 meter juga tergenang dengan ketinggian banjir lebih dari setengah meter. Banjir yang merendam 16 desa berdampak 17.363 jiwa akibat ratusan rumah Kecamatan Singkil terendam. Arus lalu lintas jalan provinsi di kawasan desa Ujung Bawang Kecamatan Singkil nyaris lumpuh. Jalan provinsi hanya bisa dilalui becak dan mobil, sedangkan sepeda motor harus diseberangkan dengan rakit atau ojek perahu. Banjir juga masih merendam sejumlah fasilitas umum seperti perkantoran, sekolah, pesantren, dan masjid. Banjir ini sudah berlangsung selama 3 bulan, lantaran lama surut dan bertepatan dengan musim hujan. Banjir kira-kira lebih kurangnya ada sekitar 3 bulan lebih lah. Kalau dibandingkan dari kemarin, ada 50 cm lah kira-kira. Ya. Ada sekitar lebih kurangnya ada sekitar 2 meter lah. 2 meter. Karena begini sekarang rumah, samlah di daerah sini kan, panggung semua. Jalan sini, sampai ke sana. Hampir mengenai setengah meter lah. Ada yang setengah meter, ada yang 30 cm. Para korban banjir hanya bisa berharap pemerintah segera menemukan solusi untuk mengatasi banjir. Apalagi banjir selalu berulang dan berlangsung lama. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil.
Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Timur selama 2 hari terakhir menyebabkan 7 desa di Kecamatan Indramakmu terendam banjir pada Senin siang. Aktivitas warga lumpuh total lantaran jalan antar desa ikut terendam. Debit air sungai meningkat meluap ke permukiman. Sejumlah rumah yang berada di pinggir sungai terancam ambruk jika hujan deras masih mengguyur wilayah itu. Aktivitas warga terganggu lantaran sejumlah jalan penghubung kampung atau desa susah dilalui akibat terendam. Ketinggian air di badan jalan bervariasi mulai 30 cm hingga hampir 1 meter. 7 desa yang terendam banjir yaitu Desa Alu Imirah, Juluk Raya Utara, Juluk Raya Selatan, Jambo Lubuk, Pelita Sagop Jaya, Desa Senebok Cina, dan Desa Alu Hitam. Ketinggian banjir antara setengah hingga 1 meter. Hujan deras malaman, saat ini Desa Alu Imirah telah tergenang air hingga ke badan jalan, jalan antar desa. Kemudian di sejumlah dusun-dusun warga juga sudah mulai mengungsi karena ketinggian air tinggi hingga 80 cm dan di jalan antar desa ini ketinggian air sekitar 20 hingga 40 cm. Pemerintah desa mulai mendirikan dapur umum karena banyak warga tidak bisa memasak akibat rumah terendam banjir. Sementara itu, Muspika Kecamatan Indramakmu terpaksa menyuplai logistik ke dapur umum dengan perahu karena jalan tak bisa dilintasi kendaraan bermotor. Petugas BPBD Aceh Timur mencatat sedikitnya 6 kecamatan di Aceh Timur terendam banjir. Namun jumlah rumah dan korban banjir masih didata. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Timur. BPRK. Pemungutan suara pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Sejumlah persiapan menghadapi hari pemungutan suara terus dikebut termasuk antisipasi gangguan saat pemungutan suara berlangsung. Sejumlah panitia pemilihan kecamatan PPK dan panitia pemungutan suara PPS dikumpulkan untuk mempersiapkan diri pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Penyelenggara pemilu diharuskan mengikuti simulasi guna mengetahui kendala dan mengantisipasi gangguan pada hari pemungutan suara. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 digelar KIP Kota Langsa di halaman SMP Negeri 7 Kecamatan Langsa Timur. Simulasi ini untuk menyosialisasikan tahapan dan prosedur pemungutan dan perhitungan suara kepada warga. Pada simulasi di TPS dilengkapi dengan 4 bilik pencoblosan dan 5 kotak suara. Di setiap TPS ditempeli papan informasi DCT peserta pemilu dan daftar calon pemilih tetap. Sedangkan 7 anggota KPPS bertugas membantu pemilih hingga selesai. Simulasi ini kita buat untuk penyelenggara khususnya yaitu PPK, PPS maupun di tingkat KPPS yang nanti terpilih untuk disampaikan oleh PPS terkait dengan simulasi ini agar penyelenggara ini lebih dulu ngerti bagaimana proses proses menghitung pada hari pemilu nantinya pada tanggal 14 Februari 2024. Setelah simulasi pemungutan suara dilanjutkan dengan penghitungan dan pencatatan suara dalam formulir C1. Seluruh tahapan simulasi bertujuan agar penyelenggara bisa menyelesaikan permasalahan sehingga tidak sampai terjadi keributan saat hari pemungutan suara. Setelah simulasi di tingkat KIP, PPK dan PPS memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS yang akan bertugas di 489 TPS di Kota Langsa. Ya, baik, Tim Liputan melaporkan dari Kota Langsa. Ya, baik, ini untuk surat suara DPRK yang sudah untuk saksi, silakan dilihat untuk panwas.